Kekuatan di balik penyerahan. Pernahkah Anda berada di titik di mana semua pilihan terasa sulit, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita merenungkan firman Tuhan setiap hari untuk menguatkan iman dan meneguhkan langkah kita. Hari ini kita akan belajar dari momen paling berat dalam hidup Yesus di Taman Getsemani, ketika Dia menunjukkan bahwa penyerahan diri kepada kehendak Bapa adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Tema kita hari ini, kekuatan di balik penyerahan. Diambil dari Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bagian 1. Latar belakang Getsemani. Malam itu, sebelum penyaliban, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Udara malam terasa dingin, namun hati Yesus jauh lebih dingin oleh bayangan penderitaan yang akan ia hadapi. Dia tahu betul, di depannya ada penolakan, cambukan, mahkota duri, salib, dan puncaknya ditinggalkan oleh Bapa. Namun disinilah kita melihat sisi manusiawi Yesus. Dia bergumul, dia merasa takut, dia merasakan beban yang begitu berat. Sampai Lukas mencatat bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Bagian 2. Doa penyerahan. Matius 26 ayat 39 memperlihatkan dua hal, kejujuran dan penyerahan. Pertama, Yesus jujur mengungkapkan isi hatinya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia tidak pura-pura kuat, tidak menutupi ketakutannya. Kedua, dia menutup doanya dengan penyerahan total. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini mengajarkan kita bahwa penyerahan bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan. Justru, penyerahan sejati dimulai dari doa yang jujur, lalu memilih tunduk pada kehendaknya, meskipun itu berat. Bagian 3. Penyerahan bukan kelemahan. Banyak orang mengira menyerah berarti kalah. Tapi di hadapan Tuhan, menyerah justru berarti kita menang. Menang atas ego, atas ketakutan, dan atas keinginan daging kita. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoba mengangkat beban berat sendirian. Lalu akhirnya menyerah dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, tolong." Itu bukan kelemahan, itu adalah kepercayaan. Begitu pula dengan kita, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita sedang memindahkan beban dari bahu kita ke bahunya yang jauh lebih kuat. Bagian 4. Ilustrasi kehidupan nyata. Saya pernah mendengar kisah seorang misionaris di negara yang penuh penganiayaan. Dia ditangkap, dipenjara, dan diinterogasi. Dalam doanya, dia berkata, "Tuhan, aku takut, aku tidak sanggup." Tapi di akhir doanya, dia menambahkan, "Namun, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Ajaibnya, Tuhan memberinya damai sejahtera yang melampaui logika. Dan bahkan di penjara, dia bisa bersaksi, membawa orang kepada Kristus. Bagian 5. Aplikasi untuk kita.
Mungkin Anda hari ini sedang berada di persimpangan hidup. Anda berdoa agar masalah segera selesai. Namun Tuhan seolah diam. Mungkin Dia sedang mengajari kita untuk berdoa seperti Yesus. Jujur, lalu menyerahkan hasilnya kepadanya. Penyerahan kepada Tuhan berarti 1. Percaya bahwa Dia tahu yang terbaik, bahkan ketika jalannya berbeda dari rencana kita. 2. Menerima bahwa kehendaknya kadang membawa kita ke tempat yang tidak kita pilih, tapi di sanalah kita bertemu kuasanya. 3. Bertahan walau prosesnya menyakitkan, karena kita tahu Dia sedang membentuk kita. Bagian 6. Kekuatan yang mengalir dari penyerahan. Setelah Yesus berdoa di Getsemani, Dia berdiri dengan tenang, menghadapi prajurit yang menangkapnya. Tidak lagi kegelisahan, hanya keteguhan hati. Penyerahan itulah yang memberinya kekuatan. Begitu pula dengan kita, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita akan menemukan damai di tengah badai, kekuatan di tengah kelemahan, dan sukacita di tengah penderitaan. Penutup dan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang telah menyerahkan diri-Mu sepenuhnya kepada kehendak Bapa, ajarilah kami untuk mengikuti jejak-Mu. Di tengah pergumulan dan ketidakpastian, berikan kami hati yang jujur di hadapan-Mu dan keberanian untuk berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Kami percaya bahwa rencana-Mu selalu baik dan kekuatan-Mu sempurna dalam kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Call to action. Sahabat, jika renungan ini memberkati Anda, silakan like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengalami kekuatan di balik penyerahan kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.